7 hikmah Isra Mi'raj, supaya nanti yang pulang mudah mengingat 7 poin ini. Kira-kira yang 7 ini bisa diingat nggih? Yo ora iso urung ngomong kok. Sing nomor 1, yang pertama, banyak orang mengingkari Isra Mi'raj. Tidak mungkin Nabi Muhammad bisa besar kali kumbang di sini. Wah, ngeri juga kita. Tidak mungkin bisa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram. Bisa panitia menangkapkan ini? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km, naik pesawat 1 jam lebih. Kalau Tuhan pergi ke Padang Arafah, jangan lupa membawa kembang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini diganggu kumbang. Kalau Tuhan mau melirik kembang, kembang dilirik pakai keker. Takut dengan kumbang, untunglah ada abang dari Banser. Sampai mana tadi? Hilang pula konsentrasi saya. Hah? Apa pula kumbang? Bahwa Isra Mi'raj ini katanya tidak masuk akal. Gila ini yang percaya ini. Masa iya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km, waktu itu belum ada pesawat, orang naik unta, sedang dari kota Makkah ke Madinah saja naik unta 8 hari 8 malam. Ini kok bisanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, tidak sampai sepertiga malam. Maka mereka mengejek Nabi Muhammad. Mereka katakan sahir, tukang sihir, kazab, penipu, asatirul awalin, tukang dongeng, tukang bohong. Lalu kemudian, apakah masyarakat kerumutan percaya? Enggak apa-apa kalau ada yang bilang saya enggak percaya, neraka masih kosong. Siapa yang tidak percaya Isra, kafir. Kenapa? Karena satu ayat bercerita, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ingkar kepada satu ayat ini, maka kafirlah dia. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita beriman dengan Isra Mi'raj. Kita peringati terus setiap tahun insyaallah. Amin ya rabbal. Terus alasan masuk akalnya gimana Pak Ustadz? Masa iya bisa Isra Mi'raj? Oke, gimana cara memasukkan ke akal ya? Begitu saya sampai di kerumutan tadi, rupanya saya dari rimbo panjang tadi, ada semut yang masuk ke kantong saya. Datang lagi kumbang. Dari rimbo panjang tadi saya berangkat jam 3.30 sampai di kerumutan jam 9 malam. Rupanya ada semut yang masuk karena minum teh manis tadi. Sebetulnya bukan karena teh manis, karena memang Ustaz Somad itu manis. Ada semut yang ngikut sampai ke kerumutan. Semutnya keluar dari kantong saya, lalu jumpa dengan semut-semut yang ada di kerumutan. Lalu semut yang ada di kerumutan mengucapkan selamat datang wahai semut rimbo panjang. Pripun kabare panjenenganipun? Kata semut itu. Kata semut yang rimbo panjang menjawab, ndak tentu dia mbon. Wang bangke jam bapo? Sampean lungo jam piro? Kata semut rimbo panjang, saya berangkat jam 3.30. Terus sampai kerumutan jam piro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai kerumutan jam 9 malam. Maka ketawalah semua semut yang ada di kerumutan.
mendengar ada semut yang berjalan dari Rimbo Panjang ke Kerumutan dari jam 3.30 sore sampai Kerumutan jam 9 malam. Karena dalam sejarah semut sejak zaman Nabi apa yang semut? Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada semut yang bisa berjalan dari Rimbo Panjang ke Kerumutan dalam waktu 5 jam. Mereka tidak tahu, apalagi melewati sungai Kampar yang sedang banjir di Pangkalan Kerinci. Gimana dia bisa menyeberang? Mereka tidak tahu bahwa semut itu bukan berjalan sendiri, tapi dia berjalan bersama Pak Abdul Wahid. Kok Abdul Somad? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kalau mereka paham, Nabi Muhammad itu bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Kira-kira masuk akal? Siapa yang bilang nggak masuk akal, berarti waktu Tuhan bagi-bagi otak dia nggak hadir. Menurut saya Isra Mi'raj itu nggak masuk akal. Ceritakan tentang semut Rimbo Panjang. Allah, itu bisa-bisa Ustaz Somad aja antukkan kepalanya ke tiang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mana kori kita tadi? Udah pulang juga? Memang hebat acara di Kerumutan ini. Pembawa acaranya pulang, korinya pulang, datang lagi kumbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama, bahwa Isra Mi'raj itu masuk akal atau tidak masuk akal? Dengan pikiran yang sederhana. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad SAW kehilangan istri, kehilangan paman. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Orang kafir Quraisy ingin menyerang, membunuh, sampai ke Taif dilempar dengan batu. Ini pelajaran, kalau kita dihina orang, dijatuhkan orang, jangan sedih, berarti kita akan diangkat setinggi-tingginya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada saudara kita yang sedang kena musibah, rumahnya banjir, anak meninggal, kebakaran. Itu semua ujian dari Allah. Sawit memang mahal Pak Ustadz, tapi pupuk ikut mahal. Mudah-mudahan dengan gubernur baru, sawit harganya melambung, pupuk harganya turun, insya Allah. Kusuk kali orangnya berdoa. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan menguji kamu dengan rasa takut, takut bangkrut, takut trek, takut harga jatuh, takut pensiun, takut suami dilarikan pelakor. Betul Bu? Ngaku kabeh. Walju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, susah, melarat, wassamarat, kurang buah-buahan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Sahabat kami di UIN, anaknya berdakwah ke pedalaman suku Talang Mama, terpleset di sungai Batang Gangsal, meninggal dunia. Anak masih kuliah, anak yang hafal Quran, anak satu-satunya, tunggal semata wayang. Berat ujian hidup ini, mudah-mudahan diberikan Allah kesabaran dan kekuatan. Jadi pelajaran dari Isra Mi'raj sing nomor loro adalah bahwa kalau kita kena uji jatuh sejatuh-jatuhnya, insya Allah kita akan naik melambung setinggi-tingginya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini Bapak Gubernur Bapak Abdul Wahid jatuh sejatuh-jatuhnya. Ayah beliau meninggal,
Beliau anak yatim yang dibesarkan oleh ibunya, dikirim ke pondok pesantren, mencari nafkah sendiri, kuliah ke UIN, jatuh, tapi kemudian diangkat Allah setinggi-tingginya. Wahai anak-anak muda yang ada di kerumutan, jangan sombong, jangan kaya. Kalau sekarang sawit luas, punya bapakmu. Betul? Kalau sekarang kau dihormati orang, karena ayahmu masih hidup. Kalau dia mati malam ini, besok pagi kau anak yatim piatu. Betul? Jangan sombong, jangan angkuh. Tapi bagi yang sedang diuji Allah, jangan merasa kita sedang ditinggalkan kawan. Biarkan kawan berubah menjadi musuh. Bergantung dengan kawan, kawan jadi lawan. Bergantung dengan sawit, replanting. Bergantung dengan harta, binasa. Bergantung dengan kuasa, ditangkap KPK. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Ini pelajaran dari Isra Mi'raj. Apapun yang terjadi, sesulit apapun hidup, katakan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kau kotor, kau tidak suci, subhanallah, yang suci hanya Allah. Kau tidak ada apa-apanya, alhamdulillah, yang layak dipuji cuman Allah. Kau kecil, kau rakyat jelata, Allahu akbar, yang besar cuman Allah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Besarkan Allah, maka dunia akan terasa kecil. Besarkan Allah, maka ujian berat akan terasa ringan. Besarkan Allah, segala beban hidup akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini orang sekarang baru kena ujian besar sedikit aja langsung posting di FB, playing victim, merasa teraniaya. Saya diejek teman saya, Pak Ustadz. Apa kata dia? Kata dia pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. La ilaha illallah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, hidup ini sebetulnya tidak berat. Yang berat itu adalah memikirkan omongan orang. Betul? Loh, kok pada ngaku? Hidup ini sebetulnya tidak terlalu ribet, jelimet, sulit, payah. Yang payah itu adalah memikirkan komentar orang. Kurus kita, apa kata orang? Ku tengok Ustadz Somad ini penuh dengan penderitaan. Cerah wajah kita, apa kata orang? Kayaknya skincare-nya merek baru. Ganteng kita, apa kata orang? Kok pakai pelet ya? Pakai mobil kita, apa kata orang? Sudah lunas kreditnya. Maka biarkan anjing menggonggong. Marah juga dia. Apa? Kau bilang aku anjing? Jadi yang paling mudah hidup itu adalah betul kata Allah, betul kata Rasulullah. Jangan pikirkan cakap orang. Apalagi menjadi gubernur Riau yang ngomong mengomentari Pak Gubernur 6,7 juta orang. Dulu kalau saya ceramah, jamaah mendekat, doakan saya ya Pak Ustadz. Cuman itu. Sekarang saya dekat dengan Pak Gubernur, orang mendekat saya, Pak Ustadz, jalan kami belum selesai. Berapa kilo Pak? Ya 3 kilometer lagi Pak Ustadz. Perasaan tadi saya ke kerumutan jalannya bagus semua. Iya, karena Ustadz tidur. Ustadz Somad, tolong itu Pak Ustadz jembatan. Ustadz Somad, tolong masjid dan musola. Ustadz Somad, tolong anak yatim. Ustadz Somad, tolong janda-janda yang tua-tua.
Bapak Ibu, nama gubernur kita itu Abdul Wahid, bukan Abdul Somad. Iya, tapi Pak Ustadz kan sesama Abdul, Pak Ustadz. Kita doakan Pak Abdul Wahid diberikan Allah kekuatan untuk memimpin Riau. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu, bapak, kalau diuji dalam hidup, besarkan Allah, angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar, tapi jangan lupa wudhu dulu. Jangan terasa hidup ini sempit, sulit, payah, jelimet, ribet, susah, langsung Allahu Akbar. Udah wudhu belum? Bersihkan semuanya. Pelajaran yang ketiga, sebelum Isra Mi'raj, dada Nabi dibelah, dicuci jantungnya dengan air Zam-Zam, setelah itu diisi dengan hikmah dan iman. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Setelah itu dirapatkan kembali. Pelajaran yang ketiga, sucikan hati. Kami berangkat kemari, kopling di kaki, gigi di tangan, jalan dilihat dengan mata, tapi yang tertulis rambu-rambu lalu lintas, hati-hati. Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Kenapa bukan mata-mata? Karena mata, tangan, dan kaki dikendalikan oleh. Makanya bapak dulu pakai jurus itu untuk menaklukkan ibu. Apa jurusnya? Setelah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Maka kita mesti pandai-pandai menjaga hati supaya jangan sampai sakit. Ini enaknya ceramah di kerumutan ini, nyambung semua. Kenapa? Karena mereka ngajinya udah 67 kali. Kalau udah 67 kali ngaji nggak nyambung juga, berarti belum ngopi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Kalau hatinya baik, mata, telinga, tangan, kaki, lisan, lidah menjadi baik. Tapi kalau sudah hati sakit, yang lain ikut menjadi sakit. Kenapa orang pakai santet? Gara-gara sakit hati. Sawitnya podo, pergi berangkat trannya sama. Kenapa rumah dia lebih bagus? Kenapa motor dia lebih mahal? Akhirnya sakit hati. Adek, nikah sama abang ya? Apa? Sama kau kucing kurap? Pih. Cinta ditolak, nyambung semua, baik dalam kebaikan maupun masalah santet. Masalah cinta pelet, sakit hati santet, mau cepat kaya ngepet. Semua berawal dari hati. Ngelihat rumah orang renovasi baru, demam. Ngelihat tetangga mobil baru, masuk ruang ICU. Melihat kawan bini baru, mati. Ibu jangan marah dulu, bininya meninggal. Ibu mau marah aja. Saya tengok sebagian sakit hati mau pulang. Kuncin dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ibu tersinggung? Takut. Ketoke iki wedi kabeh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
Banyak solawat itu membersihkan hati dari karat-karat kotor-kotoran yang ada. Kalau pakaian kotor, cuci dengan deterjen. Kalau wajah kotor, jangan pakai deterjen. Tapi kalau hati kotor, memperbanyak sodako, solawat. Saya nggak bisa solawat pakai lagu seperti Ustaz Somad, nggak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa pakai suara Pak Ustadz, dalam hati lebih khusyuk, nggak usah pakai suara. Yang penting bersolawat. Mau masak nasi, berasnya dicuci 3 kali. Pada cucian yang terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyuci pakaian, jangan sampai disatukan baju koko, kain sarung, mukena, telekong dengan kain anak kena kencing, lalu kemudian jadi satu di mesin cuci, langsung jemur, lupa membilas, kotor, najis, gak bisa dibawa sholat, mutanajis. Allahu Akbar, pakaianmu najis bro. Kenapa ibu enggak cuci? Kenapa enggak pakai bilas? Ya sesuai dengan iklan Pak Ustadz, sekali kucek tanpa bilas, mesti dibilas. Waktu membilasnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak batuk, ambil kembang semangkuk, ambil selasih, ambil gula batu, embunkan di tengah malam, bacakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suami demam sakit, gak bisa sholat subuh, bacakan sholawat bibarokati Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Gak bangun juga, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu siap? Hati-hati Pak besok subuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau Nabi Muhammad SAW hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, maka kita membersihkan hati kita dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini hatinya bersih. Soalnya kalau hati kita kotor, namanya sama-sama Abdul, lebih muda, kok bisa dia gubernur? Hasad, dengki, busuk hati, marah. Siapa yang sudah meracuni? Yang disalahkan setan. Kata setan, aku sudah lama pensiun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya hasad, dengki, busuk hati yang bergelora di dalam jiwa kita, padamkan dengan air wudhu, matikan dengan sholawat, tekan dengan takbir. Mudah-mudahan Allah mensucikan, membersihkan hati kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ke, saya ingat. Terus kalau ingat kenapa Ustaz nanya? Karena saya mau ngetes ini jamaah masih sadar apa wis turu. Kalau saya tanya jamaahnya masih ingat 4, itu berarti sadar. Kalau di tempat lain jamaah udah nggak jawab lagi, terserahlah Pak Ustaz, yang penting cepat pulang ngantuk tadi. Udah senggol-senggolan mereka, pulang kita, pulang. Jangan motor parkir payah, kita pulang. Udah sini dulu. Yang keempat, yang Isra Mi'raj itu bukan sendirian, tapi di sana ada Jibril, di sana ada Buraq, di sana ada Sayyidina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran di sini? Kita beramal tidak bisa sendirian, tapi mesti berjamaah. Ada Pak Camat, ada Pak Kua, ada siapa lagi? Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada panitia bersama. Walaupun yang tampil ke depan, Ketua MUI nggak ada sambutan, Bapak Kades nggak ada sambutan, Pak Camat nggak ada sambutan, Pak Gubernur pun nggak mau sambutan, dipaksa akhirnya beliau mau sambutan. Ada tadi protokol manggil, protokol yang udah pulang tadi,
Ada protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari pemasang tenda. Padahal mereka lah yang paling berjasa memasang tenda. Mereka berjasa tapi tidak minta jasa. Mereka berbuat tapi mereka tidak minta subut. Mereka beramal tapi mereka tidak menonjolkan diri. Siapa yang tampil ke depan? Abdul Somad. Dialah yang riak, yang amalnya sudah habis karena follower, viewer, dan subscriber. Tapi ada orang-orang yang ikhlas karena Allah, amalnya tidak ketahuan, dan itu adalah bapak ibu yang berada di belakang sana. Kalian yang ada di sana tidak di atas pentas, tidak duduk di atas karpet, tapi boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Diaminkannya pula. Aduh, memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi menjaga perasaan saya? Baru aja cerita masalah hati, udah bikin sakit hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak punya persatuan, ibu-ibu punya persatuan. Ini ibu ada persatuan wirid Yasin di Kerumutan. Bapak-bapak punya persatuan pengajian. Yang sudah bergabung alhamdulillah, yang belum bergabung segera bergabung. Yang nggak mau bergabung jangan urus jenazahnya, campakkan ke Sungai Kampar. Setuju? Main setuju aja orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah, jamaah nggak mau, bersosialisasi nggak mau, bermasyarakat nggak mau, mati. Memangnya jenazahmu bisa mandi sendiri? Memangnya bisa pakai kain kapan sendiri? Memangnya bisa jalan sendiri ke pemakaman? Kalau kau bisa jalan sendiri berarti kau zombie. Kita perlu orang lain, betul? Jangankan mau mandi, jangankan mau pakai kain kapan, jangankan menggali kuburan, menutup kelopak mata pun nggak bisa kalau kita sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata terbelalak melihat ruh keluar dari badan. Mati jam 1, datang ibu melihat, bini pun takut. Wow. Akhirnya pergi ke masjid, minta Pak Imam datang ke rumah, Ketua MUI datang, Ustadz datang, Pak Kua datang untuk menutup mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya yang kelima. Tolong ingat baik-baik 7 ini, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Nabi melihat waktu Isra Mi'raj itu ada tanaman dipanen, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Kalau sawit dipotong dahannya, tangkainya, berapa hari lagi baru panen? Seminggu, 10 hari. Kalau kelapa 1 bulan, 2 bulan. Kalau bunga mawar 1 bulan. Tapi ini begitu dipotong langsung tumbuh, dipotong langsung tumbuh. Sahabat bertanya Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, opo iki? Apa ini wahai Jibril? Kenapa begitu dipanen dia tumbuh lagi? Kata malaikat Jibril, ini adalah orang yang berjihad dengan hartanya, bersedekah, membangun masjid. Apa nama masjid kita? Masjid At-Taqwa. Membangun masjid. Nanti dia di akhirat mendapatkan amal yang tidak putus. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sedekah? Itu keranjang sudah jalan. Tapi kelihatannya keranjang di tempat ibu-ibu lebih banyak.
Kenapa? Karena memang yang megang duit sawit ibu-ibu. Bapak-bapak ini cuma megang dodos aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang tidak bawa uang, itu keranjangnya besar, bisa dimasukkan ke dalam gelang, rantai, anting. Kalau ada gigi emas, masukkan sekalian. Ini orang kerumutan ini kaya-kaya. Takut pula saudaraku. Dari mana Ustaz tahu orang kerumutan ini kaya-kaya? Orang Banjar Panjang ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Jangankan dalam masjid, sedangkan lantai parkirnya jadi semen. Saya sholat di bawah Bapak Wali Kota safari Ramadan, Allahu Akbar, habis sujud kening berpasir. Kenapa? Lantainya semen kasar. Tapi di kerumutan Banjar Panjang, jangankan lantai masjid, tangganya keramik. Ini menunjukkan orang Banjar Panjang sugih-sugih kabeh. Muga-muga rezekine barokah. Sing wis duwe sawit siji loro, bojo tetap siji. Amin ya rabbal alamin. Mana buktinya mereka orangnya dermawan, membangun masjid, tapi sayangnya masjidnya kosong. Kenapa dibuat tablik akbar di luar masjid? Karena kalau masuk masjid sebanyak ini meledak masjid. Ini perlu saya jelaskan nanti kalau ada orang, apa nih Ustaz Somad, mestinya buat pengajian dalam masjid. Di dalam masjid itu bisanya kalau di masjid tempat kamu guys. Tapi kalau di Banjar Panjang nggak bisa dalam masjid karena jamaahnya melimpah ruah. Tengoklah jamaah, di sebelah kanan jamaah, depan jamaah, di pentas jamaah, di belakang pentas pun ada jamaah. Hai besti, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keenam adalah bersedekah. Ini banyak juga jamaah ini pura-pura khusyuk mendengar ceramah biar supaya keranjang lewat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berwakaf, berinfak, bersedekah rezekinya berkah, panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, sing urung duwe bojo supaya cepat ketemu jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang mati yang sudah masuk ke liang kubur liang lahat ditanya oleh malaikat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, hai orang yang ada di kubur, maukah kalian hidup lagi? Jawab. Apa kata orang yang sudah mati dalam liang kubur? Laula akhartani ila ajalin qarib. Hidupkan saya ya Allah, buat saya urip, buat saya hidup, walaupun hanya semenit, walaupun hanya sedetik. Kalau kamu hidup, kamu mau buat apa? Fa as-sadaqah, saya mau bersedekah. Ternyata orang mati itu kalau hidup dia nggak mengatakan saya mau haji, enggak, saya mau tahajud, enggak, tapi apa kata dia? Fa as-sadaqah, saya mau bersedekah. Apalagi di tempat kita kalau buat bersedekah amalnya jelas. Bersedekah berdiri masjid, bersedekah program MUI 67 tablik akbar. Ketua MUI nggak tampil gambarnya ke depan, Pak Camat nggak ada, yang ada cuman gambar Ustadz Abdul Somad. Tolong gambar ini nanti dijaga ya, soalnya setelah pileg kemarin banyak gambar-gambar caleg itu saya lihat dibuat jadi penutup WC di pinggir jalan. Jangan sampai ini kalian buat penutup WC. Bayangkan gambar ini penutup WC bagian dalam, kalian mau jangan dibayangkan sekarang, apalagi pas sendirian. Besok pagi ibu
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa, jangan sampai hidup ini tidak pernah meleleh sekalipun. Ustaz Somad, ada orang kaya di kampung kami Pak Ustaz, sebelah kanan sawit, sebelah kiri karet, sebelah depan ruko. Kalau lewat Koldiser 10, punya dia 7, yang 3 punya orang. Kayanya. Tapi kalau dia pergi kemana-mana, botolnya nggak pernah ganti, diisi air dari dapur. Pakai tas laptop, isinya rebus ubi. Terasa lapar, kunyah. Kalau makan sama dia, pas giliran bayar, permisi ke dapur mau pipis, takut bayar. Mana orangnya sekarang? Mati. Mimda tema taya bawati modar. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat jangan sebut, ada Pak Gubernur. Kita semua akan mati. Tapi orang-orang kaya yang sawitnya luas, yang ada di kerumutan, di Banjarpanjang, mereka sempat membangun masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, idul fitri, idul adha, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak punya sawit banyak, amin. Bapak sawitnya berapa hektar? Ya nggak banyak Pak Ustadz, sejauh mata memandang. Bapak nggak banyak Pak Ustadz, ya cukuplah untuk 7 keturunan. Wow, amazing. Begitu bapak mati, nama bapak di kebun sawit berubah menjadi nama orang lain. Kenapa? Dijual. BPN, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, mengganti dengan nama orang lain. Nama di STNK BPKB motor mobil berganti dengan nama orang lain. Yang paling menyakitkan Pak, siap kalian mendengarnya? Tarik napas panjang. Surat nikah berganti. Nama kalian yang ada di situ berganti dengan nama orang lain. Nama kalian bertahan hanya 4 bulan 10 hari. Setelah itu nama kalian berganti dengan nama Bronis, Brondong Manis. Lihatlah senyum mereka merekah. Sementara kalian dimakan cacing tanah. Kalian yang sekarang suka menyiksa cacing karena hobi mancing, kalian akan dimakan cucu-cucu cacing-cacing. Betul Bu? Betul kata mereka. Namamu, rumah yang kau bangun, kau yang menggambarnya, ini ruang tamunya, ini tempat nonton TV-nya, ini dapurnya, ini warna keramiknya. Ternyata begitu kau mati, jenazahmu tidak diletakkan di kamar. Mati jam 8 malam, jenazah tidak tidur lagi di kamar. Istri tak mau tidur dengan mayat. Wedi Mas, kau akan terbujur di ruang tamu. Besok pagi semuanya menangis, tapi setelah itu mereka memasukkanmu ke liang lahat. Setelah itu mereka melompat ke atas, mereka ambil cangkul skop, mari kita injak biar padat. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Hari pertama mereka menangis, hari kedua mereka melelehkan air mata, hari ketiga mereka mulai mengambil remote control nonton TV. Hidup hanyalah sepotong cerita. Tinggalkanlah kenangan yang indah-indah. Bapak fulan mewakafkan masjid, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Sawit kredit, mobil kredit, panci kredit, skincare kredit. Yang lunas di rumah itu si Citok, istri. Karena Pak Kua mensyaratkan mesti tunai. Seandainya kata Pak Kua boleh kredit, kredit juga itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, nanti bebaskan tanah, bangun pondok pesantren. Pondok pesantren dibina oleh Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Kerumutan,
dari mulai pendidikan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir. Itu kalau saya sudah takbir, itu berarti sudah 50 menit saya ceramah. Tadi saya mulai jam 10.15, sekarang sudah jam 11:05, berarti saya sudah ngomong 50 menit. Ustaz tahu dari mana? Ini kan saya gini sambil nengok jam ini. Takbir, Allah Akbar. Itu ngetes kira-kira jamaahnya masih kuat atau enggak. Kalau begitu bunyi takbirnya, itu masih kuat 3 jam lagi. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak sanggup. Jamaah ini tahan luar biasa. Pernah juga saya nguji jamaah pakai takbir. Takbir saya bilang, Allah. Kalau gitu bunyinya terserahlah Pak Ustaz, lanjut yang penting cepat selesai. Apalagi kata dia, kata dia kawan sebelah, iya udah selesai, pembawa acara pun udah pulang gitu. Kori pun udah pulang, tinggal Ustaznya aja nggak pulang. Udahlah datangnya lambat, pulangnya lambat gitu. Udah. Masya Allah. Saya pas ngelihat kori tadi, dalam hati saya, apa nggak ada yang lebih besar sedikit daripada ini? Kok kecil kali? Begitu dia mengaji, suaranya melengking, baru saya paham. Ternyata orang kerumutan mau ngasih tahu Ustaz Somad, sedangkan anak kecilnya aja begini, apalagi bapak-bapak. Kalau nggak percaya, teslah satu-satu. Kalau ada yang mengatakan bahwa di Indonesia buta huruf Al-Quran 72%, banyak orang tua nggak bisa baca Quran, itu di kampung kalian. Tapi di kerumutan, di Banjarpanjang, semuanya bisa baca Quran. Betul. Cuman ada yang bersuara, ada yang enggak. Ada yang enggak bersuara. Turja'un. Selesai. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran. Kadang kita nengok orang itu enak, padahal jadi orang itu belum tentu enak. Enak ya Ustaz Somad itu di atas pentas, dilihat orang. Cobalah selesai acara ini naik bapak ke atas. Ibu-ibu yang mengatakan saya di sini nih enak, nanti habis acara naiklah kalian ke atas. Karpet ini basah, tahu nggak kalian? Ini balik dari sini gembung ini. Ini kalau nggak saya ceritakan, kalian merasa kalian yang paling susah di bawah. Padahal di atas ini lebih susah lagi. Kalian kan duduk di bawah, aku dari tadi berdiri bercakap lagi. Kalian duduk tinggal yang lebih enak Pak Bupati duduk dia di bawah. Tak nampak Pak Bupati. Memang Pak Bupati ini Masya Allah tabarakallah. Kita doakan Pak Haji Zukri panjang umur, sehat badan. Yang ketujuh, betul yang ketujuh belum kan? Hah? Apa pula 6? 7. Yang keenam, nah, Nabi melihat khamar. Apa maknanya? Bahwa di akhir zaman umat ini akan diuji dengan khamar. Ternyata khamarnya berkembang menjadi sabu-sabu, narkoba. Ingin mabuk nggak ada uang, makan buah kecubung, mati. Ingin mabuk nggak ada uang, buat khamar oplosan, ambil kopi campur dengan spiritus, mati.
Narkoba sudah masuk ke desa sambil dodos pakai narkoba. Pas ditanya, kenapa kamu dodos pakai narkoba? Biar semangat. Harga sawit jatuh, dodos dijual, beli narkoba. Istri masak nasi goreng, nasinya nggak matang-matang, rupanya tabung gas sudah dijual lagi untuk narkoba. Ini yang saya ceritakan ini kisah nyata atau fiktif? Nyata. Begitulah yang terjadi. Tapi di Banjarpanjang ini tidak ada, ini di tempat lain. Di sini orangnya baik-baik semua. Memang ada yang pakai narkoba tapi udah mati. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak, sahabat-sahabat jamaah kita ini semua, insya Allah. Amin. Makanya kalau ada bapak nggak dikasih uang sama istrinya, hasil brondol mana, hasil panen mana, uang merunding mana, itu sebenarnya mereka bukan security, Pak. Mereka ingin menjaga kalian supaya jangan sampai banyak duit, banyak keinginan, pakai narkoba, perbuatan maksiat dan dosa. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketujuh, inti daripada Isra Mi'raj adalah sholat. Orang yang tidak sholat menurut mazhab Hambali kafir. Kalau suami tidak sholat, otomatis dia sudah fasakh dengan istrinya menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i enggak. Alhamdulillah, saya mazhab Syafi'i, Pak Ustaz. Jadi kalau ada bapak ibu dengar ceramah di YouTube, siapa yang suaminya nggak sholat, itu otomatis sudah pisah dengan istrinya. Itu menurut mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Syafi'i, dia tetap masih suami istri, tapi dia tergolong fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dalam perjalanan pulang, Nabi membaca Al-Quran. Ketika sedang baca Quran, turun surat juz 29, namanya surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa orang jin. Kok beberapa orang? Ada beberapa jin mendengar Nabi baca Quran. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran itu sangat menakjubkan. Buka surat Al-Jin juz 29. Itu turun pada saat Nabi Muhammad pulang dari Taif. Orang Taif tidak beriman, manusia tidak percaya, tapi ada satu makhluk Allah. Makhluk ini dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia tidak beriman, tapi ada jin yang masuk Islam. Itulah disebut dengan jin muslim. Jin terbagi dua dalam surat Al-Jin. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami ada yang muslim, kami ada yang kafir. Yang baik namanya jin muslim, yang jahat namanya jin kafir. Yang muslim, ulaika taharraw rasyada. Mereka selalu mencari jalan yang lurus, bukan jalan tol. Sedangkan yang kafir, kanu li jahannama hataba. Mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi walaupun dia jin, tapi nabinya tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa pelajaran dari sini? Kalau engkau berdakwah, tetanggamu mungkin tidak beriman, pamanmu mungkin tidak beriman, orang Makkah mungkin tidak beriman, tapi jangan putus asa. Kalau Allah mau, makhluk yang tidak nampak bisa beriman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Lalu Nabi pun pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah, tidur. Sampai akhirnya suatu malam turun malaikat Jibril. Summa nazala Jibril, turun malaikat Jibril. Ja'a bitistin min zahab, dia membawa bejana terbuat dari emas. Fafataha sadri, dibelahnya dadaku. Summa ghasalahu bima'i zamzam, dia suci kalbuku, jantungku dengan air zam-zam, untuk menghilangkan darah-darah hitam, darah kotor, hasad, dengki, dendam kesumat, nggak senang lihat orang lain dapat nikmat, takbur, angkuh, sombong. Itulah makanya sebelum sholat kita disuruh suci badan, mandi, suci pakaian, cuci, suci tempat, bersih. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Somad tidak di lantai. Biasanya tausiah di masjid, di lantai masjid, ditambah tinggi ke atas, dikasih karpet, nggak tahu minjam punya siapa, dikasih kursi, luar biasa. Ini kalau lama-lama begini sombongnya bisa luar biasa. Datang disambut tola al-badru alaina, tangannya dicium, dikawal, dihormati, dimuliakan, lalu kemudian disediakan. Tapi ini sementara 60 menit. Begitu tausiah selesai, kursinya diangkat. Gak mungkin saya duduk selamanya di sini. Kalau saya duduk di sini, diangkat sama-sama kursinya sekalian. Hilangkan dengki, hilangkan hasad, hilangkan busuk hati, hilangkan syirik, hilangkan nifak. Di mana letaknya? Letaknya di ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada sekepal, ada segumpal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal, segumpal ini baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka seluruh tubuh ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Bukan hati Pak Ustadz, qalbu itu jantung, dia adalah jantung. Bukan jantung Pak Ustadz, dia adalah hati. Ya udah, biar damai, jantung hati. Jantung qalbu, kalau hati liver. Nanti pergi ke rumah sakit, ke dokter, di kamar dokter ada patung manusia yang isinya anatomi, ada usus besar, ada usus kecil, ada ginjal, ada perut, ada lambung, ada jantung. Jantung yang sebelah kiri seperti jantung pisang. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang. Besarnya sebesar genggaman. Anak bayi genggamannya kecil, jantungnya sebesar itu. Orang besar tangannya gede, jantungnya sebesar itu. Jantung Abdul Somad sebesar ini, berdegup, berdetak di dalam, terasa. Itu jantung orang yang normal. Tapi kalau banyak utang, apalagi tahu ada suara motor datang, debit kolektor. Makanya orang yang hatinya gelisah, meninggal mendadak, selalu disebut kena serangan jantung. Bukan serangan Rusia ke Ukraina. Siapa yang membuat jantung itu menjadi tenang? Allah. Huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam jantung hati orang beriman. Bagaimana supaya tenang? Ala bizikrillahi tatma'innul.
Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sempit terasa dunia, makhluk membencimu, tetangga memusuhimu, keluarga menyepelekanmu, orang mencaci maki, sumpah serapahmu, pejamkan mata, berzikirlah kepada Allah. Tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah. Jangan ngadu ke Facebook. Nanti semua yang ada di Facebook komen, tambah pusing kepala. Jangan ngadu ke Instagram. Semua follower akan komen, makin stres. Ngadu ke ustadz, ustadznya juga kena masalah. Ngadu ke dokter, dokternya juga ada masalah. Ngadu ke dokter spesialis. Tolonglah saya Pak dokter, psikolog, psikiater. Saya udah nggak bisa tidur selama 2 hari. Mata saya tengah malam terbuka terus. Kata dokter, masih syukur kamu 2 hari. Saya sudah 2 bulan nggak tidur-tidur. Mengadulah kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Masalahku ini besar, engkau lebih besar. Allahu akbar kabira. Aku sekarang tidak dipuji-puji orang, karena pujian hanya milikmu. Walhamdulillahi katsira. Namaku sudah dijelekkan orang, dicaci maki, karena memang yang suci cuman engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap ke Pak Camat, aku tidak menghadap ke Pak Bupati, aku tidak menghadap ke wali kota dan gubernur, aku tidak menghadap kepada siapapun. Aku menghadap hanya kepada engkau. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku berserah diri kepada engkau, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Semuanya kuberikan kepada engkau. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku tidak mempersekutukan engkau, aku tidak duakan engkau dengan manusia, aku tak duakan engkau dengan hewan, aku tak duakan engkau dengan kayu, batu, hantu. Tidak ada kecuali hanya engkau. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tempelkan keningmu ke lantai, berbisik ke bumi, maka suaramu akan didengar oleh malaikat-malaikat di langit. Katakan puji Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minta kepada Allah. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak bisa, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Minang, bahasa Makassar. Minta kepada Allah, tolong aku ya Allah dalam hati. Maka insya Allah Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati. Tidak ada jalan lain. Sekarang orang stres pakai sabu-sabu narkoba, ditangkap polisi. Stres makan pil anjing gila, ditabrak truk, nggak mati, setengah mati. Kalau mati selesai masalah. Ini tidak mati, menimbulkan masalah baru.
Yang sebelumnya yang susah cuman dia, sekarang menyusahkan keluarga dan tetangga. Maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dibersihkan hatinya, wajah bersih. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, bersihkan wajah. Orang Islam wajahnya bersih, kena air wudu. Jangan sampai mata kotor, bersihkan. Sebelum ceramah bersihkan. Jangan sampai ceramah jamaahnya senyum, ustadznya senyum, rupanya jamaahnya senyum melihat tai mata sebesar bakso. Bersihkan. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku bersihkan. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga bersihkan. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kalau ada yang tidak kena air wudhu, kelingkingnya masuk, celah-celah airnya jalan. Jangan sampai wailul lil a'qab, celaka tumit, karena tumit tidak kena air. Hidupkan keran, yang kena air cuman sini, tumitnya tidak. Celaka tumit, digosok, karena ada orang yang kulitnya seperti daun keladi, disiram air nggak basah, ada kan? Siram nggak basah, digosok lagi, digosok. Nggak juga, pakai kertas pasir supaya habis. Jangan sampai kita sholat, teman kita di belakang ngelihat, itu di tumitmu belum kena air. Kenapa? Ada cat sebesar ujung kelingking. Mau Idul Fitri ngecat pagar, rupanya tumpah kena. Wuduknya tidak masuk ke kulit, maka tidak sah. Perempuan wuduknya tidak masuk ke kuku karena pakai kutek. Kutek itu cat, nggak masuk ke dalam. Tapi sekarang banyak juga yang mirip kutek, rupanya bukan kutek. Mahasiswi, kenapa kamu pakai kutek? Ini bukan kutek Pak Ustadz. Kenapa hitam? Ini namanya black henna. Di atas black henna, di bawah black daki, karena kukunya panjang. Jangan kuku panjang, karena kuku panjang air wudhu bisa tidak masuk. Dulu waktu di sekolah hari Jumat pagi pemeriksaan kuku, diperiksa satu-satu. Naik ke atas, dipukul pakai mistar, pakai roll kayu. Zaman sekarang ini tidak ada. Kenapa? Karena belajarnya online. Gimana mau memeriksa kuku pakai online? Belajar online yang nampak setengah badan, pakai jilbab, pakai baju, bawah pakai celana pendek. Online nampaknya rapi, bersih, nggak berkedip, rupanya dia pasang pas foto, orangnya tidur di belakang. Pendidikan online tidak menghasilkan apa-apa, tapi daripada tidak belajar sama sekali. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, insya Allah. Alhamdulillah COVID sudah mulai pulang. Emaknya datang, namanya Omikron. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah sudah bersih, tangan sudah bersih, kepala sudah bersih, telinga sudah bersih, kaki sudah bersih. Itu zahirnya, tapi batinnya, mata jangan melihat yang haram, tangan jangan tanda tangan proyek yang haram, otak jangan memikirkan yang haram, telinga jangan mendengar yang haram, kaki jangan melangkah ke tempat yang haram. Tapi kalau kita sudah melakukannya di masa lalu, berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah bersyahadat, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas